Hai, kembali bersama Julia Kiptarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang energinya rame-rame bareng-bareng ya, massal. Otomatis yang ketarik adalah energi yang paling dominan dan itulah yang nanti akan saya bacakan. Bisa berbagai macam cerita ya, berbagai macam energi yang masuk ke dalam bacaan kali ini. Ya, silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Jangan di-skip dan jangan dilewat-lewatin supaya kalian paham sepenuhnya bacaan kali ini ya. Oke, kita mulai general reading kali ini seperti biasanya saya tidak menentukan tema apapun. Temanya kita serahkan kepada semesta ya. Kita serahkan sepenuhnya apapun yang ditunjukkan semesta. Melalui kartu-kartu tarot saya akan kita bahas, saya sampaikan semuanya apa adanya ya. Oke, kalau judul nanti kalau sudah selesai semuanya terbaca nanti akan saya berikan judul ya. Jadi kalau untuk kalian yang berpatokan pada judul, kalian mestinya nonton keseluruhan dari bacaan supaya kalian bisa memahami. Oke, selain bisa memahami, kalian juga bisa menyesuaikan apakah memang bacaan ini untuk kalian atau bukan, karena ini rame-rame. Bukan untuk perorangan, bukan untuk pribadi, untuk diri kalian sendiri, bukan ya. Kalau untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri itu lewat personal reading ya. Soal personal reading nanti akan saya bacakan tata caranya, bagaimana caranya itu di akhir video, oke? Kita mulai ya general readingnya ya. Fokus kepada kartunya tapi tetap rileks saja. Kita lihat terlebih dahulu temanya apa ya, situasi kondisi kalian atau mungkin permasalahan kalian. Semoga banyak yang ketarik energinya, bisa energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan yang sedang berdealing dengan kalian, bisa vice versa juga energinya, atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Bisa tertukar, silakan kalian sesuaikan. Dan bacaan general ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku. Dan kalau memang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang ini. Oke, kita mulai ya. Tema apa ini? Tentang apa? Semoga banyak yang ketarik ya energinya. Mirroring, oke. The snake, okay. Camera, not enough. Okay. 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 Jadi di sini ada situasi kondisi, sebentar, tak kenceng no. Situasi kondisi seperti ini, ya. Di sini ada situasi balas membalas. Sebenarnya ini bisa sengaja membalas atau memang semesta membalikkan keadaan. Contoh, ini hanya sekedar contoh ya. Dia dulu menghadirkan orang lain. Sekarang mungkin kalian ada hadir orang lain. Itu hanya contoh. Atau mungkin ya, dulu kalian lebih banyak effort dalam satu hubungan ya. Kemudian mungkin keadaan berbalik, sekarang dia yang banyak effort kepada kalian. Mungkin mirror ini lebih, kalau dari kartunya sih lebih kepada arti berkaca pada diri sendiri ya, introspeksi diri, introspeksi terhadap hubungan, terus satu sama lain saling berkaca, saling mempelajari, mungkin bisa seperti itu. Tapi di sini karena bottom of the deck-nya lebih banyak tentang yang saya sebutkan tadi, bahwa ada balas-membalas, bisa disengaja, bisa memang semesta membalikkan keadaan di mana dia yang melakukan dulu ya. Sekarang mungkin tanpa sengaja ataupun disengaja kalian yang melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan. Seperti itu ya. Di sini ada the snake ya. Mungkin di sini ada yang dulu ya. Mungkin kalian sudah setia, dia menghadirkan orang lain ya. Kemudian setelah kalau kalian mengingat-ingat ya,
Kalau kalian mengingat-ingat sebenarnya ya memang sakit ya. Memang sakit, ada rasa ketidakpercayaan diri ya, terkait dengan mungkin dia menjatuhkan mental kalian. Ada fase-fase yang seperti itu. Di mana sebenarnya ingin melepaskan koneksinya ya, mungkin ini contoh lagi ya. Si dia sudah menghadirkan orang lain sehingga kalian itu inginnya ya sudah, kalau kau memilih orang lain ya ya sudah gitu ya. Nggak usah sama aku gitu ya. Tapi di sini sulit untuk bisa melupakan. Kenangan-kenangan tentang rasa sakit itu masih melekat dalam ya. Di sini kalian saya lihat sudah healing ya, berusaha menyembuhkan luka batin ya. Tapi mungkin semesta ya memberikan skenario yang berbeda, mungkin tanpa kalian inginkan ya. Kemudian kalian hadir ya, ada hadir orang lain ya. Atau mungkin kalian entah sudah putus atau belum, sudah break atau sudah berpisah ya. Terlepas dari itu semua silakan kalian sesuaikan saja ya. Kemudian kalian bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa membuat kalian nyaman, bisa menyembuhkan luka batin kalian. Saya melihatnya seperti itu. Itu kasus, ada beberapa yang seperti itu walaupun tidak semua. Ini juga bisa, berlaku kejadian-kejadian atau case-case ya, kasus-kasus yang semacam itu. Walaupun mungkin tidak semata-mata menghadirkan orang ketiga ya, tidak semuanya seperti itu. Atau mungkin perbuatan-perbuatan yang lain ya, perbuatan mungkin yang seperti yang saya bilang tadi ya, kalian dulu effort-nya banyak, kalian berjuang, kemudian kalian sudah healing ya, sudah healing, kemudian, berbalik bahwa dia yang effort, kalian sudah males tapi dia yang effort. Jadi ada keadaan yang terbalik, saat ini seperti itu. Ini bisa bermacam-macam ceritanya, silahkan kalian sesuaikan ya. Yang jelas, kuncinya adalah keadaan yang berbalik ya. Keadaan berbalik. Apakah ini karma? Karma itu bisa baik, ada karma baik, ada karma buruk, tergantung yang ditanam ya. Dan walaupun, tidak sepenuhnya karma, saya bilang ini lebih kepada, urusannya semesta. Artinya, skenario semesta untuk membuat cerita ya, atau jalan hidup masing-masing, orang ya. Jadi mungkin bisa ada kaitannya dengan karma, bisa juga tidak. Jadi teman-teman, kalau kalian tidak mengalami apa yang saya sampaikan seperti ini ya, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Jadi bijak-bijak dalam menyikapi bacaan ya. Silakan disesuaikan, kalau nggak cocok nggak usah dicocok-cocokin, kalian mending nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Dan, ambil bagian-bagian yang menurut kalian resonate saja untuk kalian. Bagian-bagian yang menurut kalian bermanfaat positif untuk kalian, dan, bagian-bagian yang menurut kalian bisa menghibur dan menyenangkan hati kalian. Itu saja ya. Jadi fix no debat, silakan disesuaikan saja, kalau memang ini tidak cocok kalian bisa nonton video saya yang lain, kalau ini cocok silakan kita lanjut, oke? Jadi ceritanya seperti itu. Siapa seseorang yang berdealing dengan kalian berkaitan dengan cerita yang tadi, keadaan yang terbalik ya. Mungkin dulu kalian memberikan banyak bantuan ya, kalian sudah lelah, kalian berhenti. Sekarang berbalik, dia yang ingin selalu memberikan bantuan kepada kalian. Kalian sudah banyak perhatian dulunya, mungkin diabaikan. Kemudian saat ini, saat kalian sudah lelah, kalian sudah healing, berusaha netral, senetral mungkin ya. Kemudian dia hadir untuk banyak memberikan perhatian kepada kalian. Ya itu, contoh-contohnya seperti itu teman-teman. Oke, perlu saya sampaikan di sini, kenapa ada hal seperti itu terjadi? Mungkin itu tanpa kalian sengaja, atau mungkin kalian tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Ini adalah proses dari reward ya, reward atau mungkin seseorang kalau sudah di titik kepasrahan, di titik di mana dia sudah berusaha netral, healing ya, berusaha untuk positif, hal-hal yang positif kembali berbalik kepada kalian ya, tanpa kalian minta sebenarnya ya. Itu adalah proses-proses atau hukum-hukum alam. Ya, itu yang perlu kalian tahu. Oke, kita lihat ya, seseorang yang berdealing dengan kalian, yang terkoneksi dengan kalian, dengan cerita seperti tadi ya, orangnya seperti apa, kita harus cek juga ya. Mungkin ceritanya bisa sama, tapi energi yang ketarik ke sini, seseorang yang berdealing dengan kalian itu mungkin tidak sama. Sekali lagi mungkin ini pun bisa vice versa, atau terbolak dan terbalik, atau tertukar energinya. Yang terbaca justru energi kalian, itu pun masih masuk ke dalam bacaan ini. Silakan kalian sesuaikan ya.
Oke, ambil bagian-bagian yang menurut kalian resonate saja karena ini adalah general. Banyak cerita, energi ya, ataupun segala macam energi lah ya, energi yang bisa ketarik ke sini. Silahkan kalian pilih-pilih, kalian pilah-pilah ya, bijak-bijak dalam mengasumsikan dan mempersepsikan siapa seseorang ini ya. Kita lihat ya. Oke. Dia adalah seseorang yang tidak tegaan, ya. Dia adalah seseorang yang tidak tegaan, orang-orang yang apa ya? Suka memberi, dermawan saya bilang ya, dermawan, nggak pelit mungkin ya, suka membantu dan orang ini adalah orang-orang yang uang sedikit saja bisa membuat bisa dibilang berkah lah. Di tangan dia itu berkah, ya. Berkah. Jadi seumpamanya uang sedikit bisa jadi sesuatu yang berarti. Ini orangnya, ya. Bisa juga saya katakan di sini orangnya pintar ngatur duit, gitu. Lanjut ya. Siapa sih dia, seseorang ini? Bunda itu yang ketarik energi saya. Ya nggak apa-apa, mungkin beberapa bagian energi kalian yang ketarik, beberapa bagian energi dia yang ketarik. Kalau memang bukan dua-duanya, ya tidak ada energi kalian, baik energi kalian atau energi dia, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Oke, orang ini adalah orang yang penuh kasih, ya. Orang ini tahu di mana, pada siapa dia harus menempatkan perasaannya, ya. Dia tahu mengendalikan, memanage apa yang namanya emosi, ya, apa yang namanya perasaan, ikatan batin itu dia bisa kontrol, ya. Kalau saya bilang orangnya memang penuh kasih, penuh kelembutan, penuh empati, ya. Lanjut ya. Ini yang ketarik energinya seperti ini, bisa kalian, bisa dia. Tapi saya lebih fokuskan si dia. Oke. Siapa sih dia? Seseorang yang berdealing dengan kalian, yang sekarang keadaannya berbalik ya. Oke. Orang ini ya, sebenarnya kalau dimintain tolong itu orangnya ringan tangan saya lihat ya. Dan orangnya itu rajin. Rajin. Tipikal-tipikal gercep ya. Kalau dimintain tolong itu nggak mikir dua kali, dia langsung gerak. Orang ini adalah orang-orang yang pergerakannya itu karena saya bilang rajin ya, saya bilang sigap ya, pergerakannya itu cepat ya, bukan orang yang lelet. Ya. Orang-orang yang rajin, sregep ya, sregep itu ya rajin ya. Kemudian saya lihat rajin juga cari uang, saya lihat. Kan? Orang ini adalah mungkin masuk ke dalam, mungkin beberapa memang sudah berkeluarga atau ini adalah pasangan kalian ya. Bisa juga orang ini adalah dalam keluarga, mungkin dia dilahirkan di dalam satu keluarga besar ya, atau sekarang tinggal dengan bukan hanya dengan pasangan, bukan hanya sendirian, tapi dia itu punya keluarga besar walaupun tidak harus selalu tinggal ya. Ada yang tinggal bersama, ada juga yang memang ikatan keluarganya itu dekat satu sama lain, baik itu dengan keponakan, kakak, adik ya, juga paman, tante, bule, bude ya, atau pakcik atau apapun ya di sini. Dan saya lihat mungkin orang ini secara keluarga besarnya orang yang mampu ya. Orang yang mampu dalam artian mungkin bukan dari keluarga yang kekurangan ya. Mungkin juga di sini beberapa dulunya mungkin pernah atau mungkin sampai sekarang ya, orang yang punya, orang yang mampu, banyak keberlimpahan dalam hal materi. Kalau memang tidak dalam hal materi, ya saya melihatnya kayak keluarga yang gimana ya, walaupun materinya nggak banyak tapi berkah ya, segala sesuatunya tercukupi tidak kekurangan, oke? Kita lihat lagi ya teman-teman ya, siapa seseorang ini? Siapa seseorang ini, oke? Orang ini ya, orangnya itu ulet, saya lihat ya, ulet, pincut,
pinter cari uang ya, pinter cari uang. Mungkin dia sekarang saat mungkin akhir-akhir ini ya, atau mungkin dari dulu ya, orangnya itu banyak saja idenya untuk bisa menghasilkan uang ya. Mungkin saat ini sedang merintis usaha baru atau mendapat pekerjaan baru atau job-job baru ya. Saya lihat orangnya seperti itu dan dia passion-nya memang, ini ya, semangat kalau suruh, cari uang, kerja, bergerak. Bukan orang yang, anteng ya, diam di rumah, nganggur, enggak. Orangnya rajin, mungkin juga dari didikan keluarga ya. Orang ini saya lihat kok baik ya, tapi ya, bisa saya lihat di sini orang ini memang, nggak bisa yang namanya ada hal-hal tertentu atau permasalahan-permasalahan tertentu, mungkin berkaitan dengan hati, atau dia pintar cari uang ya, pintar, kreatif orangnya ya. Tapi ada hal-hal tertentu contohnya ya, contoh ini hanya contoh ya, bukan berarti benar ya, silakan kalian sesuaikan. Setiap orang itu punya plus dan minus, punya kelebihan dan kekurangan. Orang ini mungkin, tanggap ya, tapi ada beberapa hal atau beberapa masalah yang orang ini biasanya nggak sanggup kemudian ngilang atau lari, menghindari permasalahan yang sekiranya memang, orang ini nggak sanggup, ya. Contohnya pintar cari uang, tapi dalam hubungan asmara itu, agak nggak pinter gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan asmara ya, biasanya ngilang atau mundur, menarik diri, menghindar ya, karena memang dia tidak punya kapasitas atau passion-nya bukan di situ. Passion-nya dicari uang, gerak cepat gitu ya. Bukan orang yang, apa ya, yang slow, bukan, yang geraknya cepat. Dan saya lihat orang ini memang orang yang sering sering bepergian, ya, sering bepergian atau memang dia suka adventure ya, adventure is my life. Orangnya suka pergi-pergi, mungkin traveling ya. Kemudian orangnya ini adalah beberapa saya merasakannya ya, orang ini suka yang namanya berkendara. Mungkin orang ini kemana mana dalam gerakan ya, cepat ini ya, dia menggunakan kendaraan, bisa kendaraan apapun ya. Orangnya suka berkendara ya, kemudian suka namanya petualangan-petualangan yang hal-hal yang mengandung petualangan tapi yang bepergian ya, bukan yang petualangan deket-deket ya. Ke sungai belakang rumah gitu dia nggak suka, maunya yang jauh-jauh ya. Suka bepergian orangnya. Ya, selain itu apalagi Bunda? Petunjuknya cuman ini, saya nggak mau ngarang dan memperluas tapi ngarang ya. Petunjuknya cuman ini, silakan kalian sesuaikan. Mungkin ada beberapa bagian energi kalian, beberapa energi itu milik dia ya, energi dia atau di sini campur aduk ya, atau dia sepenuhnya di sini atau kalian sepenuhnya ya. Tapi saya lebih memfokuskan menarik energi si dia yang terhubung dengan kalian. Coba saya ingin tahu lagi ya, lebih banyak lagi karena itu kayaknya minim informasinya ya, saya mau cari tahu lagi, gimana sih kisah kalian yang dulunya katanya ya, keadaan berbalik, sekarang itu, dia yang melakukan, sekarang kalian yang melakukan, entah disengaja, kalian sengaja melakukannya, atau memang sama semesta dibuat seperti itu. Coba saya lihat kanan dan kiri ya, satu saja, coba saya lihat, sama bottom ya, karena di sini belum jelas. Oke, kan dikasih 2 kan, ya. Temenan 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 itu maksudnya temenan itu sungguhan teman-teman, temanan. Gimana sih? Sungguhan ini teman-teman, bahwa orang ini adalah orang yang pernah meninggalkan kalian ya. Beberapa seperti itu, kalian sudah mendekat, sudah baik ya, kalian menerima dia, mungkin ada hubungan yang on off, dia pernah meninggalkan kalian, kembali lagi ya, kalian menerima dia ya. Saat kapanpun dia kembali kepada kalian dengan kebaikannya, mungkin dengan, tampang tanpa dosa ya. Dan ini sering terjadi teman-teman ya, saat, dia kembali ya, saat dia kembali,
kalian ada energi-energi yang saya rasakan, dia kembalinya itu dengan setengah ngotot ya. Udahlah, terimalah diriku kembali ya. Karena aku berjanji, mungkin ada yang seperti itu ya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, tapi diulang loh ya. Jadi ini ada yang berkali-kali, ada yang sekali, ada 2 kali, ada yang berkali-kali ya. Datang dan pergi dalam satu hubungan ya. Kemudian, mungkin sekali, 2 kali kalian tetap menerimanya karena mungkin kalian juga mungkin masih sayang ya, kasihan, ada banyak pertimbangan ya. Mungkin kalian juga nggak ingin jadi orang yang dolim ya, sehingga udahlah nggak apa-apa, saya terima saja ini bentuk dari kebaikan saya kepada dirimu, semoga ini berkah untuk saya gitu ya. Ya wis masuk saja lagi ke dalam hubungan ya. Tapi sering juga dia datang dan pergi. Datang kemudian mensabotase lagi hubungan ya, dibangun lagi gitu terus ya. Akhirnya, kalau datang dengan gigih ya, kemudian pergi dengan seenaknya ya. Maka dari itu ya, di sini mungkin melelahkan. Keadaan yang terbalik seperti apa? Keadaan yang terbalik di sini rupanya mungkin kalian yang lelah ya, saat dia pergi ingin kembali kalian sudah emoh, kalian sudah nggak mau ya, capek, datang pergi ya, emangnya terminal ya, keluar masuk ya, sekali ini no way ya, nggak mau lagi saya, ya pergi-pergi aja, nggak usah balik lagi. Nah, ini yang paling besar ya, atau paling dominan energinya. Silakan kalian sesuaikan walaupun tidak semata-mata cocok plek-ketiplek seperti yang saya sampaikan, silakan kalian sesuaikan saja. Ada hal-hal yang terulang ya, ada hal-hal yang terulang, kemudian datang dan pergi ya, silahkan kalian sesuaikan sendiri. Oke, lanjut ya. Kita lihat ya, untuk kalian ya, yang keadaannya berbalik ini ya, mungkin kalian sudah nggak mau lagi karena di sini sering datang ya, kalian terima, tapi dia sabotase hubungan ya, kemudian bangun lagi hubungan, gitu lagi ya. Sekarang keadaannya dia kembali atau dia ingin merayu kalian lagi, kalian sudah nggak mau repetitif lagi, terulang lagi ya. Kita lihat untuk kalian yang sudah tidak mau lagi dia bolak-balik masuk, keluar masuk ya. Sekarang dia, untuk kalian yang sudah tidak ingin lagi dia datang dalam kehidupan kalian, tidak ingin lagi dia masuk ke dalam hubungan bersama kalian ya. Energi dia bagaimana ya menanggapi itu ya? Sedihkah ya? Pasrahkah? Atau tetap ngotot? Ya, kita lihat. Bisa banyak sih, bisa banyak. Nanti ini bisa ada yang ngotot, ada yang nggak ngotot, ada yang pasrah. Silakan sesuaikan, ya. Bisa jadi juga semua ngotot ya, bisa. Saya juga nggak tahu yang keluar apa. Sekali lagi saya tidak, ya, tidak membuat konsep apapun. Saya benar-benar murni ya, mengikuti saja alurnya, petunjuk-petunjuk dari semesta. Jadi mungkin kadang-kadang ya bacaan saya itu membingungkan, kadang asik, kadang enggak, ya gimana lagi, maunya saya ya bacaan selalu asik ya. Sebenarnya itu pinter-pinternya tarot reader ya. Berhubung saya ini juga nggak pinter ya. Jadi teman-teman, sampai sini. Terima kasih ya yang sudah subscribe. Sudah dukung saya dengan komentar-komentarnya yang positif ya. Semoga komentar-komentar positif itu kembali kepada kalian secara positif. Kelihatan sekali dari yang berkomentar ya. Dimana tingkat intelijensi ya, mental kalian sangat kelihatan dari komentar ya. Semoga kalian yang baik-baik itu ya kembalinya kepada kalian berkali-kali lipat baiknya, pahalanya berlipat-lipat. Terima kasih atas dukungannya ya. Untuk kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung ya, baru menemukan. Salam kenal dari saya Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana saja ya. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, terutama dukung channel ini dengan like, share, komen ya, supaya saya semakin semangat untuk
sering membuat konten ya. Konten saya ini lebih kepada bukan ramalan ya, bukan terawangan atau prediksi. Tapi namanya kartu tarot itu isinya adalah tentang kehidupan manusia. Maka dari itu permasalahan-permasalahan kalian di dalam kehidupan ini ya, kalau memang terbaca di sini kita cari solusinya sama-sama, kita cari titik tengahnya supaya bacaan tarot itu manfaat, bukan hanya terawangan-terawangan yang sifatnya nggak masuk akal. Karena saya tidak membacakan hal-hal yang berhubungan dengan jodoh, maut, rezeki, ya, hal-hal yang belum terjadi akan terjadi, segera terjadi akan terjadi apa? Bagaimana dia ke depannya? Enggak, no, no, no. Saya berprinsip itu miliknya Tuhan. Wewenang Tuhan mutlak ya, dan saya yakin eh, agama apapun kalian pasti tidak memperbolehkan untuk ramalan ya, dan saya pegang itu, saya menjaga keimanan kalian ya, akidah kalian supaya tidak terdistract dengan hal-hal yang sifatnya kartu-kartu seperti ini, dipikirnya ini adalah ramalan, bukan ya. Sama-sama mengambil manfaat positif dari setiap bacaan ya, kita berbagi energi positif itu aja, oke. Yang suka lanjut, yang lebih suka lagi subscribe, yang nggak suka hengkang ya. Kalau kalian cari yang ramalan bukan di sini, di yang lainnya. Oke, kalau yang nggak suka bye bye ya. Yang suka lanjut. Kita lihat ya, bagaimana dia menyikapi. Untuk kalian yang sudah nggak mau lagi menerima dia ya, tanggapan dia bagaimana, atau situasi kondisi dia saat ini seperti apa. Banyak ya, nggak saya ambil. Saya mengambil yang satu jatuh ya, maksimal 2, atau terbuka dengan sendirinya ya. Saya menjaga akidah ya, itu bentuk dari tanggung jawab moral seorang konten kreator ya. Boleh baca tarot, tapi jangan sampai menggoyahkan akidah, menggeser akidah penontonnya gitu ya. Kalau saya sih seperti itu. Kalau yang nggak mau dijaga akidahnya, tidak mau disayang, nggak apa-apa, dadah. Di sini ada konflik ya, ada yang ngamuk ada beberapa yang ngamuk ya, nggak terima atau tidak sepemahaman ya, tidak sepemahaman dalam artian gini, kalau kamu sudah nggak mau menerimaku lagi ya, ada di sini yang hitung-hitungan, ungkit-ungkit, atau mungkin merasa dirinya sudah berkorban ya, kayak playing victim, kebalik ya. Kamu kok gitu? Bukannya aku sudah minta maaf dan merendah, bahkan aku bersujud padamu ya. Sekali lagi, ada yang getol sekali untuk minta kembali, untuk bisa diterima lagi ya. Ada juga di sini yang marah. Ada juga yang jadi perdebatan. Sampai detik ini kalian nonton ini ya, yang kalian sudah kekeh untuk tidak mau lagi menerima dia ya. Di sini ada energi panas ya, bentrok atau debat ya, adu mulut ada. Saya lihatnya juga kejadiannya itu benar-benar ya, kental sekali, solid sekali energinya. Yang saya rasakan adalah keadaannya itu benar-benar dibalik. Mungkin dulu kalian pernah baik-baik sama dia, ini sekarang dibalik banget sama semesta. Dianya yang berusaha gitu loh ya. Coba saya lihat bagaimana keadaan dia. Apakah nggak ada kesadaran? Kalau sekarang sih dia ya, harusnya dia kan paham ya, dia dulu melakukan seperti itu ya, biar dia rasain. Kalau seperti itu dia belum merasakan, dia cuman merasa tidak terima. Ada yang tidak terima ya, ada juga yang di sini merasa beban, dalam artian gini, ternyata dia nggak nerima ya. Ya aku harus bisa, tapi ini memang berat, tapi aku harus bisa. Ada yang ngotot ya, intinya ngotot. Dan ngototnya ini bukan nggak semuanya buruk. Ada beberapa yang ngotot menunjukkan betapa dia sungguh-sungguh. Jadi menunjukkan dengan tindakan nyata bahwa dia itu sungguh-sungguh ingin memperbaiki mungkin ya, tidak ingin mengulangi lagi, mungkin menunjukkan secara nyata ya. Ada yang ngotot seperti itu. Bagaimana keadaan dia sebenarnya? Yang jelas sedih ya, saya rasakan sedih ya. Banyak yang tidak terima juga, nggak masuk ya, banyak. Bagaimana keadaan dia?
Oke. Ya. Ada yang bapernya setengah mati, teman-teman. Ya, baper, nangis. Bisa ditunjukkan, bisa tidak. Baper, ya hatinya kayak terluka, tercabik-cabik ya. Seperti ada yang namanya konflik batin di dalam dirinya ya. Hatinya nggak tenang ya. Sumpah. Ada yang sampai nangis, teman-teman ya. Nangis, melo-melo gitulah ya. Melo-melo. Keadaannya seperti itu. Kenapa kau tidak bisa memaafkanku sekali lagi ya? Nah, kamu sudah 9.999 kali. Masa mau digenepin 10.000 ya? Kalau bayar 20.000 susuk 10.000 kembaliannya ya. Coba di sini. Oke. Jadi sekali lagi tadi ada yang hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan maksudnya hitung-hitungan hitung-hitungan apa yang sudah diberi, take and give ya. Apa yang sudah diberi, apa yang sudah diterima gitu ya. Ungkit-ungkit ada ya. Tidak selalu hal materi ya, nggak selalu hal materi, mungkin perhatian, mungkin jadwal chatting ya, perkara komunikasi itu terbahas kan ya mungkin. Di sini saya melihat ya bagaimana kondisi dia setelah kalian tidak mau menerima dia kembali, sudah lelah. Di sini dia berusaha untuk menggali ya selain ungkit-ungkit tadi ya, menggali memori kalian bahwa kita itu pernah senang loh ya. Saya bisa loh menjadi seseorang yang menyenangkan seperti itu lagi untukmu ya. Jadi di sini lebih banyak yang ngotot teman-teman daripada yang pasrah ya. Yang pasrah adalah orang-orang yang merasakan begitu berat untuk menurunkan egonya. Memang ada, tapi kecil energinya ya. Yang paling banyak adalah yang ngotot. Oke, lanjut ya. Kurang satu lagi, bagaimana kondisi dia saat ini? Oke. Ada si yang pasrah dan berusaha untuk bijak. Menyikapinya itu ada yang seakan-akan menerima dengan bijak. Tapi diam-diam mengusahakan sebenarnya apa yang dia usahakan. Wih, ini benar-benar banyak yang karma memang. Saya bilang tadi tidak semuanya karma ya. Aduh. Banyak yang kesepian, kemudian merenungi. Ada penyesalan, ada yang mereview lagi ya. Jadi ada yang memang ini kencang juga sih energinya daripada yang pasrah ya. Adalah orang-orang yang penyesalannya sih belum, tapi merenungi ya dan mempelajari, introspeksi dan review ya, mengulang kembali bagaimana kok sampai terjadi seperti ini. Mungkin kalau dia mengingat-ingat lagi, oh mungkin memang ada salah saya ya, mungkin ini balasan ya, dia menyadari ada sih yang seperti itu. Yang pasrah nggak mau ngapa-ngapain ya sudah cuek aja, itu kecil sekali. Jadi ada 3 macam ya, 3 macam tipikal yang masuk ke sini. Ada yang ngotot ya, ada yang ngotot dan terbaper-baper, ada 4, ada yang terbaper-baper ya, terus masih konflik batin, masih menstabilkan perasaan dan emosinya, ada yang sulit untuk menurunkan gengsinya, ada juga yang ungkit-ungkit tadi ya, yang menurunkan gengsinya juga ada, kemudian ada yang berusaha merenungi dan mengambil pelajaran. Dalam artian gini, mungkin memang menyadari bahwa oh mungkin ini memang rencana semesta untuk mengingatkan saya, mungkin dulu saya kurang bersyukur, sekarang keadaan ini berbalik. Ada yang menyadari seperti itu, oke? Oke, kita lihat sih secara umum ya perasaan dia. Perasaan dia saat ini kepadamu seperti apa ya? Kita mau lihat sebenarnya ya, bagaimana sih pandangan dia terhadap keputusan kalian atau sikap-sikap kalian. Tapi sebelumnya saya lihat dulu ya, perasaan dia kepadamu. Atau energi dia kepadamu, energi dia ya. Bisa perasaan, bisa apapun ya, lebih umum, enak gitu. Bukan terfokus ke perasaan. Energi dia kepadamu ya. Ini tadi tanggapan dia ya. Energi dia kepadamu.
Apa bedanya? Ya nggak tahu lah apa bedanya. Saya ngikut aja energi semestanya suruh beginilah. Kalian bijak-bijak ya dalam menyikapi, mengasumsikannya. Host. Di sini ada terutama yang ngotot ya. Loh, aku itu nyaman sama kamu. Perasaan saya itu damai kalau sama kamu. Kamu layaknya rumah, ya. Tempat di mana saat aku capek, lelah, atau saya sumpah, itu pulangnya ke kamu. Ya, kamu tempat yang ternyaman untukku. Ya kamu nyaman, saya nggak nyaman gitu kan ya. Iya, dia merasa sangat nyaman sama kalian. Mungkin yang ternyaman itu sama kalian walaupun ya, ya enak memang dari mana-mana ya sudah kemana-mana terus pulangnya ke kalian gitu terus gitu ya. Enak aja. Emangnya rumah singgah. Lanjut ya. Bagaimana perasaan dia kepadamu? Kita lihat. 2, nggak mau saya. 1 ya. Oke. Ya. Teman-teman, saya merasakan orang yang cintanya memang besar sama kalian ya. Atau mungkin baru menyadari bahwa cintanya sama kalian itu besar ya. Setelah kalian sudah nggak mau menerima dia baru tersadar. Ada yang seperti itu ya. Kalau cinta kenapa dia dulu pergi-pergi ya, tidak mengabaikan saya ya, menyepelekan saya, tidak banyak effort ya, melukai hati saya. Kalau cinta kan seharusnya nggak gitu ya. Pertama mungkin bisa kilaf ya enggak. Kedua mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan dia begitu. Ketiga, memang orangnya memang itu ya, kadang baik, kadang enggak gitu ya. Itulah manusia. Kalian kan berhubungan dengan manusia ini kan, bukan dengan malaikat ya. Jadi kalian harus bisa bukan mentoleransi ya, bisa memahami bahwa ya itulah manusia ya. Kita lihat lagi. Perasaan dia kepadamu seperti apa ya? Yang sedih, merasa berat tanpa dirimu. Ini energinya semakin lama semakin berat tambah semakin berat ya. Kalian yang ngotot nggak mau sama dia, ya berat sekali dia merasakannya. Oke, lanjut ya. Teman-teman, di sini perasaan dia ya. Kalian tahu nggak sih? Ini anak kecil ya. Child itu anak kecil atau kekanakan atau kurang dewasa. Kalau di bawahnya ini Mother of Cups, saya melihatnya ya. Kalian tahu kalau anak kecil kehilangan sesuatu atau keinginannya tidak dituruti, seperti apa? Gulung-guming ya, gulung-gulung, nangis, berok-berok ya, salto-salto ya, kejet-kejet. Bisa dibayangkan sih anak tantrum. Nah, ada yang tantrum walaupun tidak ditunjukkan, mungkin di dalam kamar kancingan lawang ya, kan dikunci pintunya, tutup jendelanya semua, terus di balik bantal dia menangis terseduh. Ada yang seperti itu. Perasaannya gimana? Ya hancurlah, sedih ya. Apa yang dia sudah ngotot, kalian sudah nggak mau ya. Ya telat kalau ngototnya sekarang ya. Lah dulu kenapa? Katanya cinta, lah kok pergi ya. Sekarang tahu rasa lu gitu ya. Ada yang seperti itu dari kalian ya. Tapi kalau menurut saya jangan seperti itu ya. Keadaan bisa berbalik lagi kok ya. Walaupun tidak dengan orang yang sama ya. Mungkin bisa dengan orang yang lain. Karena dunia itu berputar. Seperti bottom of the deck yang tadi ya. Mana Wheel of Fortune. Nah, roda kehidupan itu berputar. Yo, lanjut ya. Lanjut untuk melihat perasaan si dia. Perasaan si dia kepadamu saat ini seperti apa? Ya wis gak apa-apa wis. Oke. Dia gini. Loh aku itu kembali itu sungguh-sungguh ingin tobat loh. Kenapa kamu nggak mau ya? Jangan dilihat saya itu
seperti dulu lagi, mbok dimaafkan, masa Tuhan itu Maha Pemaaf, kamu masa tidak? Ada yang ngomong kayak gitu loh ya. Lah tapi ini beda kasus, kalau sering-sering dilakukan kesalahan yang sama, ya blenger ya, ya capek, ya males, ya bosen, ya enggak sih ya. Kemudian dia merasakan di sini perasaan dia kepadamu, eee, memang dia itu passion-nya sama kalian ya. Saya juga nggak tahu kenapa dia dulu datang dan pergi ya, tapi memang, kalau hal-hal seperti ini ada yang memang sengaja atau mungkin kalian memang sudah merasa sudah nggak worth it lagi, kalian sudah merasa kuat tanpa dirinya ya. Ini juga bagian dari pelajaran untuk si dia yang dulu mungkin nggak sadar-sadar, sekarang baru tersadar memang ya. Pikirannya stres teman-teman ya, apalagi untuk kalian yang tidak mau lagi berkomunikasi sama dia, tidak memberikan kesempatan dia untuk memberikan penjelasan ya, meluruskan permasalahan dengan kalian ya. Kemudian di sini perasaan dia kepadamu itu seperti cincin, seperti terikat ya. Semakin dia semakin kalian menolak dia, dia semakin stres. Ini saya lihat, batasan yang kalian bangun itu sudah tegas ya, sudah jelas, sehingga dia itu seperti nggak berkutik di sini, walaupun garangnya kayak beruang, tapi beruang ompong ini, kayaknya beruangnya itu apa, kukunya sudah di-art nail ya, sudah dipotongi pedikur manikur mungkin ya, jadi nggak tajam lagi. Saya lihat, seperti macan itu ompong sekarang, ada yang macan nangis lagi, ini ada yang menangis ya. Saya lihat perasaan dia sebenarnya sama kamu ya masih besar sekali, kalau nggak besar nggak mungkin dia ngotot, lebih banyak energi ngotot ya. Walaupun pasrah, pasrahnya itu lebih kepada bukan pasrah yang kemudian tidak melakukan apa-apa, tapi lebih banyak pasrah yang berusaha untuk introspeksi, kemudian setelah introspeksi mungkin dia ingin, biarkanlah ini berjalan terlebih dahulu, fase ini selesai atau sambil menunggu waktu, kalau memang waktunya tepat dia ingin maju lagi, saya merasakan seperti itu. Jadi bukan pasrah, ya sudah, ya, kemudian gantung diri, masuk kakus, bukan seperti itu, ya. Nggak seperti itu. Jadi masih ada yang dalam perenungan ya. Coba sih untuk bisa lebih tepatnya lagi atau lebih detail lagi kita mau ungkap atau kita mau kupas ya. Mau lihat sebenarnya dia maunya apa ya? Maunya kalian terima lagi di sini ya. Tapi coba sih adakah usaha yang dia rencanakan untuk bisa ya, untuk bisa mewujudkan keinginannya untuk kalian terima lagi? Sebenarnya dia pengen apa? Pengen menunjukkan bahwa dia tobat kek, dia nggak akan mengulanginya lagi kek, atau dia nyogok duit kek, ya kan? Atau malah, ya sudah kalau kamu nggak mau, ya sudah, apalagi yang sudah introspeksi ya, mungkin bisa menerima ini dengan kepasrahan ya, dengan pembelajaran ya, dengan, menyikapinya dengan lebih dewasa. Coba saya lihat sebenarnya ada rencana-rencana apa ya, yang ingin dia lakukan ya, atau dia, "Oh belum ya, tadi kita mau lihat ya, tanggapan dia terhadap dirimu dulu ya." Baru setelahnya itu ya, tanggapan dia, terhadap dirimu, penilaian dia, pandangan dia terhadap dirimu yang sudah tidak mau lagi menerima seseorang ini yang selalu mengulang-ulang kesalahannya, ya. Bagaimana tanggapan dia, ya? Tadi ada yang marah ya, tentang itu tadi ya. Tanggapannya sudah ya? Tanggapan sudah, maksudnya penilaian dia tentang dirimu. Aku kok bingung. Ya, nggak apa-apa. Penilaian dia terhadap dirimu saat ini, ya. Penilaian dia terhadap dirimu saat ini. Apa yang dia pikirkan tentang dirimu saat ini. Sama aja lah apapun ya, kita lihat aja. Disuruh lihat kok. Ada yang bilang kalian jahat tadi ya. Masa gitu aja nggak mau memaafkan? Oke ada. Tapi kita lihat sih. Bagaimana penilaian dia terhadap dirimu? Dia menganggap dirimu rendah atau justru menganggap dirimu semakin berkualitas ya, bervalue, punya nilai ya. Ada yang bilang jahat, sudah yang jahat ya. Sudah bilang tadi. Bagaimana dia memandang dirimu? Oke. Ya. Di sini saya melihatnya ya.
penilaian dia terhadap dirimu. Kamu sekarang sudah oke sih soalnya ya, makanya kamu nggak mau nerima aku. Kamu sudah berkelimpahan, kamu sudah dikelilingi orang-orang yang baik, kamu sudah kelihatan hidup bahagia ya. Ya maklumlah mungkin kamu seseorang seperti diriku ini yang pernah menyakiti dirimu ya, mungkin sudah tidak berarti lagi bagimu ya. Waduh, pesimis dia. Oke. Penilaian dia terhadap dirimu. Dia memandang dirimu sekarang lebih oke daripada yang dulu ya. Maka dari itu mungkin aku nggak layak buatmu lagi ya. Nggak layak lagi buatmu. Oke, kita lihat pendapat penilaian dia. 2, nggak masuk. Bagaimana penilaian dia terhadap dirimu? Oke. Oke. Sama teman-teman ya di sini. Ya, memang ya apa yang saya lakukan itu ya ini lebih kepada ini ya, penilaian dia itu kayak ada penyesalan gitu loh. Ya, penyesalan ya. Mungkin setelah perenungan tadi ya, dia merenungi tadi ya, introspeksi ya. Dia baru menyadari bahwa oh aku cinta sama kamu ya, tapi sekarang mungkin semuanya sudah terlambat ya. Kamu sekarang sudah bahagia sama orang lain, nggak butuh lagi seseorang seperti aku yang dulu sering menyakiti dirimu ya. Saya lihat memang aku adalah beban untukmu ya. Ini adalah lebih kepada bentuk penyesalannya dia, teman-teman. Maka dari itu saya tadi kok bingung ya, sama baca apanya, ya. Ternyata ini bentuk penyesalannya dia. Banyak yang menyesal loh, teman-teman. Banyak yang sudah menyadari ya, walaupun awalnya ngamuk, marah, nggak terima, ya. Tuh kan? Mohon maaf teman-teman, ada yang ngancam bunuh diri nggak sih? Di sini ada loh. Saking sedihnya. Kalau kamu nggak mau menerima aku mau bunuh diri di pohon tomat aja, gantung diri aku, ya. Gitu. Ada lagu dulu waktu saya kecil. Apa ya? Sebentar nanti saya inget-inget. Hatiku hancur. Gimana sih? Nanti kalau inget ya. Masuk kakus. Dicium tikus gitu loh. Apa? Ada yang tahu nggak lagu itu? Kita lihat ya. Orangnya di sini ada yang mengancam seperti itu ya. Ya, ada yang rencana busuk seperti itu, mungkin ada banyak yang mengandung drama ya. Nangis-nangis Bombay ya, nangis buaya-buaya darat gitu ya. Kemudian gaya merajuk-rajuk, terus acting-acting ya. Aku sakit ya, nggak bisa bangun ya. Kalau kau tidak menerimaku, aku mati ini, mati aku. Ya, ada yang seperti itu, lucu juga ya. Terus ada juga yang memang merasa ya gimana lagi ya kamu nggak mau sama aku ya. Dia menilai dirimu, kamu sudah kayak nggak bisa dia papakan lagi sudah. Kayaknya keputusan kamu final ini, ya. Mati aku. Ada ya. Bagaimana penilaian dia terhadap dirimu saat ini? Oh, ada. Ini lagunya saya ingat. Aku sedih, duduk sendiri. Ambil tali, jangan ditiru ya. Bunuh diri. Talinya putus, tak jadi mampus. Masuk kakus, dicium tikus. Nah, itu. Ada yang tahu lagu itu? Kena hak cipta nggak sih ini? Enggak ya? Semoga enggak ya. Kita lihat penilaian dia terhadap dirimu. Oke. Di sini ada yang bentuk penyesalan dia ya, pikiran dia tentang dirimu lebih banyak tentang penyesalannya dia, kesadaran dia yang terbangkitkan ya, bahwa kamu dulu itu memang seseorang yang memang penuh effort ya, sudah banyak membantu aku, ada yang berbentuk materi ya, ada juga banyak yang kamu kasih terlalu banyak dulu ya, mungkin aku kurang bersyukur sama kamu ya. Bagiku kamu adalah seseorang yang paling support ya, banyak supportnya untuk diriku ya. Ya ini lebih kepada penyesalan ya, penyesalan yang mungkin bisa terlambat ya, atau penyesalan yang kumat-kumatan ya, kadang kumat, kadang tobat, kadang kumat ya, jadi tomat ya.
Tobat tapi kadang kumat ya, tomat. Seperti itu teman-teman pikiran dia. Jadi lebih banyak yang menyesal ya kalau yang memang sudah merenungi atau mereview lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan kepada dirimu. Kita lihat pemikiran, penilaian dia atau mungkin ada penyesalan di dalamnya. Ini terbuka dan itu terbuka wis gak popo ya. Satu terbuka sendiri, satunya itu mencolot atau melompat. Kita lihat. Oke. Sih. Di sini adalah oke. Mungkin kamu memang sudah lelah. Kamu itu selalu berharap, selalu memberikan kesempatan padaku. Mungkin kamu berharap aku berubah. Saat kamu menerima aku bisa menjadi lebih baik. Ternyata yang keberikan tidak. Malah aku selalu tetap saja membebani. Nah, iki enak iki. Aku selalu saja membebani pemikiran kamu, membuat kamu sedih. Ya ini lebih pada penyesalan dan kesadaran dia yang terbangkitkan. Ya alhamdulillah ya, puji Tuhan dia akhirnya sadar. Oke. Di sini ada yang memang pemikirnya adalah masih ada yang memikirkan bahwa kamu jahat tidak memberikan kesempatan ya. Karena apa? Ada yang memang mungkin dulunya teman atau memang sudah kumpulnya lama, ya kenalnya lama. Di sini kayak seperti gak ono sepuroni, maksudnya tidak ada toleransi sama sekali, sudah fix ya, nggak mau lagi. Sampai-sampai dia mikir, masa kamu mau menghancurkan pertemanan atau persaudaraan kita yang sudah lama itu, yang sudah baik itu. Sementara mungkin kalian nggak saudara-saudaraan nggak apa-apa, nggak teman-temenan juga nggak apa-apa, nggak bestie-bestian nggak apa-apa. Yang penting hidupku tenang, kamu sudah bolak-balik nyakitin aku, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya sih ya bebas-bebas saja, hak asasi manusia dan setiap orang itu boleh memilih apapun di dalam hidupnya, untuk dirinya, untuk jiwanya. It's okay kalau memang sudah tidak mau memberikan kesempatan karena mungkin kesempatan yang sudah diberikan sudah berkali-kali tetapi dinodain kembali gitu ya. It's okay. Jadi seperti itu sih ya. Apakah di sini ada rencana dia yang ingin dia wujudkan ya? Ada yang mungkin yang tetap ngotot ya mungkin ingin mengusahakan apa kek ya. Kalau yang sudah pasrah mungkin ya mundur saja kek ya, kita lihat rencana dia itu ya. Kalian pilih-pilih mana, yang menurut kalian memang cocok ya. Yang penting bukan cocok atau tidak cocok, tapi apa, bagaimana kalian menyikapi permasalahan kalian yang mungkin mirip ceritanya dengan ini, bagaimana kalian menyikapinya dengan positif itu ya. Itu bukan cocok atau nggak cocok ya. Nggak cocok bukan cerita, kalian, mungkin ini bisa jadi masukan positif gitu. Itu loh gunanya tarot, bukan untuk ramal, bukan ya, bukan. Ini cuman kertas. Kok suka sih ramalan orang-orang itu ya, heran aku. Coba yuk kita lihat ya, kalau yang dikasih nasihat positif, hal-hal yang sifatnya keilmuan gak seneng ya. Maunya yang instan, jangan ngomong terus, baca kartunya. Loh, kartu ini gak penting nih. Ini cuman media ya menurut saya. Kalau kalian suka sama kartu, beli kartu sendiri, belajar bisa. Nggak usah bayar tarot reader, nggak usah buang-buang kuota. Gitu loh. Ya, yang maju, yang luas pemikirannya. Ya, yuk kita lihat rencana dia ya. Terus kau ingin melakukan apa? Ya jangan bunuh diri ya. Nggak bagus. Masalah dosa atau enggak yang jelas itu nggak boleh lah. Yang berwenang terhadap maut ya itu Tuhan ya. Manusia kok mau jadi Tuhan. Emang kalau gantung diri pasti mati ya, kalau mati memang mungkin waktunya, cuman caranya yang tidak diridhoi ya, tidak disukai dengan Tuhan ya, terus mau masuk ikut mana ya. Kita lihat. Apa rencana yang ingin kau wujudkan? Adakah rencana darimu ya atau nggak punya rencana? Oke, new love ya. Jadi gini, kalau memang kamu mau menerima, aku benar-benar akan menunjukkan ya bahwa aku adalah seseorang versi terbaik untukmu ya. Tapi kalau kalian tidak mau menerima, sudah tutup akses, nggak mau, dia mungkin akan a new person has stirred your romantic feeling. Mungkin dia akan membuka hatinya untuk orang lain ya. Jadi untuk kalian yang memang sudah nggak benar-benar nggak mau sama dia ya sudah. Kalau dia sama orang lain ya kalian nggak usah panas ya. Namun kalian nggak mau kok ya sudah. Dia sama orang lain ya nggak apa-apa ya kalian sama orang lain juga gitu loh ya.
Kalau kalian masih berat, ya jangan gaya-gaya nutup-nutup ya. Itu namanya drama dibalas dengan drama. Itu namanya balas-balasan, balas dendam nggak asik teman-teman ya. Itu bukan energi yang baik. Dapatnya apa sih? Kepuasan ya. Berarti kalian hanya memberi makan ego kalian saja tanpa hasil positif untuk kalian ya. Ruginya nanti double. Kok bisa double Bunda? Iya, mental kalian, jiwa kalian ya tidak bisa positif. Hal-hal positif sulit masuk. Isinya cuma dendam, balas-balesan ya. Sekarang tak bales kamu ya. Nanti kalau sudah dibales lagi dia sama orang lain, kalian ngamuk lagi. Terus kapan selesainya? Damaikanlah hati kalian ya. Itu. Saya sambil masukkan saran-saran dari saya, bisa diambil bisa tidak ya. Saya hanya menyampaikan. Ambil saja apa yang saya sampaikan sekiranya kalian membutuhkan itu dan bisa kalian pakai. Kalau yang nggak cocok dengan apa yang saya omongkan, nggak apa-apa ya. Toh bacaan ini bukan untuk kamu sendiri kok. Ada yang suka juga kok. Yang nggak suka ya banyak, ya nggak apa-apa, bebas. Apa mau dia? Getting to know each other. Jadi gini, mungkin ada yang merenung tadi ya. Ingin ini sih. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepen. Karena terlalu cinta, mungkin masih memberikan kelonggaran atau space atau memberikan waktu atau ruang ya untuk kalian ya, mungkin kalian mau dia masih menunggu. Apakah kalian mau merubah pemikirannya? Kalau mau merubah, ya mungkin dia mau introspeksi dan kalian mungkin bisa menyembuhkan luka batin, mungkin bisa membuka hati. Dia kalau memang kalian mau membuka hati, dia ingin ngomong banyak, teman-teman, ya. Ingin meluruskan, ingin ngomong banyak dari hati ke hati supaya tahu unek-unek kalian, unek-unek dia dijadikan satu, dicari win-win solutionnya, cari solusinya, titik tengahnya, gitu. Ada rencana seperti itu kalau kalian masih mau sama dia. Oke. Children, ya, your love life is being affected by children. Saya nggak tahu ya teman-teman, ini ada kaitannya dengan anak. Child ini keluar 2 kali. Ini child, ini children. Kalau kalian memang mungkin sama-sama punya anak ya, atau mungkin dasar pertimbangannya itu tentang anak, mungkin anak kalian ya, tidak semudah itu bisa menghindar atau menolak atau membatasi untuk ketemu atau kalian sudah nggak mau sama sekali. Dia mungkin ingin kalian tahu bahwa kalau memang ada anak, menyangkut tentang anak itu perlu dipikirkan lagi ya. Your love life is being affected by children ya. Jadi kalau memang ada anak ya itu harus dipertimbangkan. Jangan yang penting nggak mau ya, akhirnya anak jadi korban. Ya itu saya cuman baca ya teman-teman ya. Silakan kalian ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja, suka saja, menyenangkan saja, menghibur saja. Kalau ada bagian yang tidak menyenangkan, tidak cocok, anggap saja ya, bacaan pas waktu nggak menyenangkan itu punyanya orang lain ya. Karena ini banyak orang, banyak energi, mungkin tidak bisa semuanya bisa cocok, mungkin ada beberapa bagian yang cocok, beberapa bagian tidak, atau memang tidak cocok semuanya, ya nggak apa-apa. Saya cocok nggak apa-apa Bunda, saya mau lihat pesan semestanya, oh bagus. Yang penting dengerin yang positif-positif supaya lebih positif lagi ke depannya. Kalau saran saya bagaimana ya? Saran Bunda bagaimana? Semua itu kembali kepada kalian yang merasakannya. Saya cuman baca nggak ikut ngerasain ya. Kalau memang sudah nggak mampu, benar setiap orang punya batas atau limit. Kesabaran nggak ada batasnya Bunda, ya memang iya ya. Kalau bisa ya monggo teruskan ya. Tapi kalau memang nggak mampu ya, banyak yang harus dipertimbangkan juga. Kalau apalagi tentang anak ya, jangan, pesan saya cuma satu, jangan memberi makan ego ya. Puas kalau dia terbalaskan, keadaan berbalik, seneng ya. Sebenarnya itu bukan energi bagus ya. Dia terbalaskan belum tentu juga. Mungkin terbalaskannya dia sedikit, kalian nanti akan wheel of fortune ini akan kembali lagi. Kalian diputar lagi kondisinya, walaupun mungkin bukan dengan orang ini, dengan orang lain kondisinya bisa semakin buruk, bisa ya. Bisa. Maka dari itu jangan terlalu senang melihat orang lain susah, jangan susah kalau ya opo sih, jangan terlalu senang
Jangan terlalu senang, jangan ya apa sih, jangan terlalu senang ya, atau jangan terlalu sedih dalam satu, cerita dalam hidup ya. Jangan terlalu susah dalam kesusahan, jangan terlalu senang dalam kesenangan, biasa aja ya. Kemudian jangan suka melihat orang susah ya, jangan susah melihat orang senang. Nah itu loh, ya. Kok sampai angel sih aku ngomong? Kok sulit sekali saya jadinya ngomong. Jangan susah melihat orang senang, jangan senang melihat orang susah ya. Paham ya? Itu perlu dicamkan. Jadi, energi kita itu bisa terus positif. Menyikapi segala sesuatu dengan positif. Contohnya orang ini ya. Mungkin ya, untuk bisa membuat hati kalian damai ya, kalau dia selalu melakukan hal yang sama. Mungkin sama semesta dia memang dibuat seperti itu dulu ya. Biarkanlah dia membuat karmanya entah baik entah buruk. Nanti dia toh juga menuainya, sama seperti dirimu ya. Kalau kalian membalas ya, berarti karma baik kalian nggak jadi nabung baik ya, nabung jelek lagi. Paham nggak sih? Jadi tabunglah ya, tanamkanlah karma-karma baik. Kasih kesempatan aja terus. Tapi yang penting ya, kalian punya batasan atau hati kalian dikuatkan. Dia nanti mau balik jelek atau tidak, kalian sudah siap. Kalian kuat ya. Toh kalian yang penting baik dulu sama orang ini, nggak dolim. Kasih kesempatan, kasih aja ya. Yang penting kalian kuat dulu. Pahala kalian banyak ya. Dia mau bikin karma baik, karma buruk, terserah itu perhitungannya ya, pertanggungan jawabnya itu sendiri-sendiri. Nggak ada kaitannya sama kalian nantinya ya. Toh mati dewe-dewe kok, mati sendiri-sendiri, pertanggungan jawabnya sendiri-sendiri ya. Jadi teruslah berbuat baik. Didolimin nggak ada masalah ya. Nah kok enak Bunda, selagi kalian masih mikirkan enak ndak enaknya, kok enak ya, saya yang susah terus, dia enggak dong, berarti kalian masih ada hitung-hitungan, sementara hitungan itu nggak ada bagi Tuhan, Tuhan yang menentukan. Nggak adil dong, yang menentukan adil atau enggak itu Tuhan, yang penting kalian baik dulu, positif dulu, hitungannya sama Tuhan. Paham nggak sih? Paham ya? Jadi boleh kalian ambil ya. Kalau kalian mendebat boleh juga ya. Toh mendebatnya kalian juga kembali ke kalian sendiri. Di komentar kelihatan kok siapa yang positif, siapa yang masih prosesnya jauh ya. Kadang-kadang ada juga komentar-komentar yang lucu-lucu, aneh-aneh gitu ya. Terima kasih banyak. Baik, komentar buruk, komentar apapun ya. Itu bentuk dari apresiasi kalian ya terhadap konten saya. Ya kalau nggak ada kalian ya nggak ada gunanya, nggak ada artinya saya ini. Ya, terima kasih banyak yang sudah komen baik buruk, baik ya, setengah baik ya, guyon ya, apapun. Terima kasih banyak ya. Kalian sudah meluangkan waktu untuk ngetik ya kan, buang-buang kuota untuk nonton saya. Semoga berbalik berkah untuk kalian. Amin ya. Kalau untuk saran dari kartu, satu saja ya, satu saja dari kartu. Apa ya? Itu dari saya, boleh diambil boleh tidak. Kita lihat ya. Saran dari kartunya satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Saran saya yaitu tadi ya, tetaplah berbuat baik, hitungannya bukan sama manusia tapi sama Tuhan. Ya. Tanamkanlah karma baik terus ya, hal-hal yang positif ya. Orang lain yang mau negatif terserah, urusannya, pertanggungan jawabnya sendiri-sendiri. Selama kalian masih merasa nggak terima dan sebagainya, akan sulit mencapai titik di mana kalian itu bisa healing. Coba satu kartu. Pesan semesta. Sarannya apa? Oke. Healthy communication relationship. Ya, jadi ini heart to heart discussion and clear assertive communication help you understand and be understood. Jadi diperlukan di sini bukan kemudian nggak mau membuka komunikasi ya. Berikan kesempatan saja dia untuk ngomong ya. Memberikan kesempatan dia untuk berbicara atau dia ngapain aja ya. Berbicara atau meluruskan sesuatu atau menyampaikan pendapat. Kasih saja teman-teman ya. Entah kalian menerima atau tidak, kasih kesempatan. Karena kasih kesempatan itu ya bukan berarti kasih kesempatan untuk dia kembali. Terserah kalian mau dikasih kesempatan kembali atau enggak. Tapi paling tidak ya, tidak apa ya,
tidak memutuskan keinginan seseorang, menggagalkan atau tidak memberikan kesempatan itu rasanya ya bukan dolim sih ya. Mungkin kalian sudah malas denger apapun, nggak apa-apa ya, nggak usah, jadi nggak usah dikerjakan. Tapi kalau saran saya, kasih saja kesempatan untuk dia menyampaikan sesuatu, supaya hatinya lega. Karena memberikan, kesempatan seperti itu juga juga pahala ya, juga, apa ya, bentuk-bentuk dari kebaikan, ya. Tuhan kan selalu memberikan kesempatan kita untuk bertobat, kesempatan kita untuk bangkit, ya. Kasih saja kesempatan. Entah dia bisa baik atau nantinya kalian mau menerima atau enggak, itu urusan nanti, yang penting kalian baik dengan memberikan kesempatan. Enggak apa-apa, seakan-akan sepele memberikan kesempatan, ya. Seakan sepele, tapi padahal itu kadang-kadang bisa sangat berarti bagi seseorang ini, ya. Dan memberikan kesempatan yang begitu berarti untuk seseorang, itu pahalanya besar menurut saya, ya. Tapi kalau kalian nggak siap ya nggak usah wis, ya. Sudah ya sudah gitu ya, nggak apa-apa, ya. Nanti kalau saya kasih kesempatan nanti saya goyah lagi, ya berarti masalahnya bukan di dia dong, berarti kalian yang belum kuat ya, berarti kuatkan dulu. Ya. Jangan, setiap permasalahan, setiap kendala itu kalian lemparkan kepada di luar diri kalian, ya. Nanti dia begini dan begitu, ya. Jangan, ya. Lebih kepada diri kita. Kalau kita belum siap, kita siapkan, ya. Kalau kita belum baik, ya, belum positif, ya kita positifkan dulu, ya. Semua itu butuh proses, nggak ada yang bisa cepet, besok saya kasih kesempatan, ya mungkin belum, mungkin bisa seminggu lagi, ya. Atau mungkin, new love ini ya, saya mau dengan orang lain ya, besok saya mau nikah sama orang lain, kan ya nggak bisa, semuanya itu proses, ya. Jangan selalu tergesa-gesa, ya, kayak, ngeburu-buru Tuhan. Tuhan cepat datangkanlah, cepat sadarkanlah, ya semua itu berproses ya, yang Maha memiliki waktu Tuhan. Jangan Tuhan kau dikte-dikte, kau atur-atur untuk menuruti karepmu, ya. Jangan ya. Doa doa itu, yang bijak adalah, yang terbaik, mintakan saja yang terbaik sama Tuhan. Tuhan yang lebih tahu yang terbaik untukmu, gitu ya. Oke, healthy communication in relationship. Kalau kalian yang sudah nggak mau komunikasi, ya sudah nggak usah. Jadi ini hanya saran, silakan ambil yang menurut kalian cocok saja, menurut kalian menyenangkan dan bisa positif ya, bermanfaat bermanfaat positif untuk kalian. Yang tidak, buang saja ya. Karena ini bacaan rame-rame ya. Kalau ingin personal reading silakan ketik daftar tarot, kirimkan ke WA. Daftar tarot saja ya ketiknya ya. Ke WA-nya admin saya ya. Ada nomornya di bawah video ini di deskripsi ya. Ada Kak Flori. Kirimkan daftar tarot ya. Nanti akan dibalas tentang bagaimana caranya. Kalian baca semuanya, kalau cocok monggo lanjut, kalau nggak cocok nggak usah, nggak apa-apa ya. Peraturannya sudah jelas, silakan dibaca ya. Kalau sudah baca, jangan kemudian seminggu lagi transfer, kemudian berapa hari kemudian isi data sudah hilang datanya apalagi ya. Jangan, kalau memang sudah niat saja ya, baru ketik daftar tarot. Kalau belum niat, belum sreg, nggak usah tanya-tanya wes ya, daripada nanti ribet ya. Ada yang tiba-tiba mengirimkan uang gitu ya, nggak tahu ternyata pakai timer ya, pakai timer WA-nya itu, pakai timer sehingga sudah hilang semuanya ya. Ya salah dhewe ngapain di timer, ya kan? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hubungi Kak Flori, bukan dengan saya ya. Dengan admin gitu. Mendaftar dengan Kak Flori, semuanya berbayar, dengan video call, interaksi langsung, ngomong langsung dengan saya seperti ini, pertanyaannya bebas mau berapapun, durasinya 15 menit dan 30 menit, dan jam kerja kami itu jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Saya bisanya subuh Bunda, nggak bisa ya, mohon maaf, bukan jam kerja kami, oke. Kalau di luar jam kerja mungkin bisa dikonsultasikan dengan Kak Flori, mungkin karena Kak Flori tahu dengan jadwal saya ya. Jadi bisa dikonsultasikan, tapi setelah mendaftar, jangan, "Bisa bisakah Kak kalau saya jam 7 pagi?" Kalau bisa saya transfer, pasti langsung nggak usah baca di Bunda ya. Jadi bukan diatur-atur sendiri, mengikuti slot ya. Kok banyak sih aturannya? Iya iya dong ya. Ya iya dong. Kita semua cari nyaman, ya nggak sih ya. Yang mau monggo, yang nggak mau nggak usah ya. Yang tidak nyaman monggo nggak usah ya. Yang nyaman monggo ayo. Ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton dari awal hingga akhir dan tidak di skip-skip ya. Semoga kalian memahami dan kalian bisa mengambil manfaat positif dari bacaan ini ya.
Dan saya ingatkan lagi untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share, komen juga, terus nonton video-video saya. Terima kasih yang sudah subscribe ya, semoga ini manfaat positif untuk kalian yang menonton dan buang-buang kuota, dan manfaat untuk saya yang sudah bacakan selama 1 jam lebih 8 menit ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.